Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita belajar sesuatu yang sederhana tapi menarik nih. Karena mungkin dari yang Bapak paparkan di sini, teman-teman mungkin ada yang sudah paham atau belum. Tapi banyak yang nggak sadar. 5 tambah 3, 3 tambah 5 itu sama apa beda? Nanti akan kita bahas ya. Sekarang kita akan bahas tentang operasi hitung dan konsep dalam bilangan bulat. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada 5 tambah 3, ada negatif 5 tambah negatif 3 ya. Nah, Bapak akan bahas semua, tapi Bapak bahas dari awal dulu. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman. Paham nggak nih? 5 tambah 3 hasilnya berapa? Betul. 8. 3 tambah 5 hasilnya berapa? Betul, 8. Berarti menurut teman-teman 3 tambah 5 sama 5 tambah 3 sama apa? Beda? Nah, ini kalau Bapak katakan ini sebenarnya beda. Hah? Beda dari mana? Kita lihat, ini kalau dari hasil memang sama. Tapi kalau dari segi konsep, itu bisa berbeda. Bapak kasih contoh. Ya, ini kan kalau dari hasil sama ya. Bapak kasih contoh. Misalkan, di hari pertama, teman-teman dikasih uang jajan 50.000. Seneng nggak? Seneng ya, 50.000. Di hari kedua, teman-teman dikasih uang 10.000, uang jajannya. Nurun. Seneng apa enggak? Nah, biasanya sedih kan ya? Awalnya 50.000, besoknya 10.000. Kalau di totalnya berapa? 60.000 ya. Selama 2 hari teman-teman dapat 60.000. Tapi dari segi perasaan itu bisa berbeda. Awalnya 50.000, wah bisa jajan apa aja. Tapi di hari kedua 10.000, ya jajannya cuma 10.000. Nah, sekarang Bapak balik. Hari pertama teman-teman dikasih 10.000 sama ibu. Alhamdulillah, jajan seadanya dan sebagainya sampai 10.000. Di hari kedua teman-teman dikasih 50.000 sama ibu. Seneng nggak? Makin seneng apa makin sedih? Awalnya 10.000, yang kedua 50.000. Seneng kan? Makin seneng. Kenapa? Karena yang tadinya cuma 10.000 ditambah lagi sama ibu menjadi 50.000 di hari kedua. Nah, hari pertama 10.000, hari kedua 50.000. Total berapa? Ya, total 60.000. Sama nggak sama yang kasus sebelumnya? Sama-sama 60.000 dari hasil. Tapi kalau dari segi konsep atau cerita itu bisa berbeda, ya. Jadi jangan disamain seluruhnya 5 tambah 3, 3 tambah 5, ya. Walaupun hasilnya memang sama, ya. Apapun yang dibalik kalau dihasilkan pasti sama, ya. Yang kalau positif penjumlahan. 5 tambah 3, 7 tambah 2, pokoknya yang sifatnya berjumlahan tidak ada negatif sama sekali, pasti hasilnya sama. Tapi 5 tambah 3, 3 tambah 5 itu bisa jadi berbeda kasusnya. Oke? Nah, bisa dipahami ya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. 5 kurang 3 hasilnya berapa? 2. Nah, 3 kurang 5 yang diajarkan sama guru hasilnya berapa? Ya. Nah, kalau benar jawabannya negatif 2. 3 kurang 5 jawabannya negatif 2. Nah, kenapa bisa negatif? Contohnya seperti ini ya. Misalkan teman-teman punya uang Rp3.000. Terus makan bakso. Pas ditanya harga baksonya 5.000. Nah, berarti teman-teman punya hutang nggak? Punya hutang berapa? 2.000. Nah, jadi sifatnya punya uang apa punya hutang? Nah, betul ya. Sifatnya punya hutang. Jadi, teman-teman ketika punya uang 3.000, bayarnya 5.000, berarti hutangnya berapa? 2.000. Makanya kalau hutang jatuhnya menjadi negatif. Seperti itu. Atau bisa di kasus lain. Contoh ya, Bapak kasih gambaran nanti di Bapak hapus. Ini laut. Awalnya ada barang di sini
jatuhnya bukan jatuh, tingginya 3 meter dari permukaan laut. Barangnya dipegang sama kita gitu ya. Kita megang barangnya di tengah laut, tapi di atasnya 3 meter. Terus dicemplungin menjadi berapa meter? Misalkan menjadi 4 meter gitu ya, dicemplungin. Pas jatuh cemplung jadi 4 meter. Nah, ini kedalaman ini jatuhnya menjadi apa? Jadi negatif. Ya, dicemplungin jatuhnya jadi negatif. Kalau memakai pengurangan contoh seperti ini ya, 3 kurang 5. 3 meter jatuhin sampai 5 meter. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sampai 5 meter. 3 meter jatuh sampai 5 meter ke dalam laut. Nah, sisa dari 3 meter berapa? 2 meter. 2 meter ini di dalam laut apa di atas laut? Di dalam laut. Berarti positif apa negatif? Negatif. Gitu ya. Jadi 5 kurang 3 sama 3 kurang 5 kenapa negatif? Ya karena dari 2 contoh tadi. Yang pertama dari segi hutang seperti ini negatif. Yang kedua dari segi kedalaman laut. Ya. Nah, ini harus teman-teman pahami. Nah, berarti kalau Bapak tanya, 2 kurang 2 berapa hasilnya? Ya, gampang ya. 2 kurang 2 hasilnya 0. Teman-teman punya uang 2.000, bayar ciki harganya 2.000, habis deh uangnya 0 gitu ya. Nah, itu udah paham. Sekarang yang kedua. Negatif 5 tambah 3, negatif 3 tambah 5. Nah, hasilnya berapa? Sekarang Bapak kasih contoh. Sekarang dibalik. Misalkan hari ini teman-teman hutang bakso 5.000 gitu kan. Hutang bakso 5.000. Misalkan contohnya Andi gitu. Andi hutang bakso 5.000. Setelah itu baru dibayar 3.000. Saya bayar 3.000 aja. Nah, berarti masih ada hutang apa masih ada sisa? Maksudnya masih ada sisa uang apa sisa hutang? Sisa hutang ya. Kalau hutang berarti negatif atau positif? Nah, betul, negatif. Berarti jawabannya negatif berapa? Negatif 2. Bapak punya hutang 5.000, baru bayar 3.000. Berarti sisa hutangnya 2.000. Ya. Ini masih nggak ada akhlak nih ya. Si Andi nih. Oke. Kenapa? Karena belum bayar utang nih, masih ada sisa. Sekarang contoh yang kedua. Misalkan Budi ngutang apa ya yang 3.000 ya? Pulpen. Ngutang pulpen harganya 3.000. Besoknya dibayar punya uang 5.000. Dibayarlah, masih ada sisa uang nggak? Masih, sisanya berapa? 2.000. Positif negatif? Positif. Kenapa? Karena hutangnya habis, tapi sisa uangnya masih ada. Jadi jawabannya 2, positif 2. Oke. Sekarang negatif 2 tambah 2. Hasilnya berapa? Ya, contohnya gitu aja. Punya hutang 2.000, bayarnya 2.000. Jawabannya 0. Udah habis duitnya. Gampang ya. Sekarang negatif 2. Nah, nih, jawabnya cepat coba. Negatif 2 kurang 2, jawabannya berapa? 0. Salah ya. Jangan 0 jawabannya. Hati-hati. Bapak kasih contoh. Teman-teman misalkan ya kalau ini jawaban 0, ini salah banget. Kenapa? Bapak kasih contoh. Teman-teman hari ini hutang 2.000. Besok hutang 2.000 lagi, lunas. Gak ada akhlak itu namanya ya. Gak ada akhlak. Maka harus ya gimana? Harus ya ketika ngutang sama ngutang lagi, hutangnya bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Menjadi berapa hutangnya? 4. Negatif 4. Seperti itu. Awas jangan salah ya. Soalnya banyak teman-teman di sekolah lain yang jawab negatif 2 kurang 2 hasilnya 0. Padahal jawabannya nggak 0, tapi justru bertambah. Nah, sekarang coba. Kalau dari prinsip tadi udah hutang lagi. Ini jawabannya berapa? Betul, jawabannya negatif 8. Ini juga sama nggak? Iya sama, udah ngutang 5.000, ngutang lagi 3.000. Negatif 8. Oke? Jadi seperti itu konsepnya ya.
Walaupun misalkan ini kalian teman-teman sudah tahu di SD, cuman harus tahu perbedaan dibalik perbedaan negatif dan positif. Nah, sekarang kita bahas yang bagian yang ini ya. Siap? Oke. Sekarang kita lihat yang pertama. 5 tambah negatif 3. Ya apain sih? Mungkin kalau kata guru-guru tambah sama negatif jadi kurang, gitu kan? Tapi konsepnya apa? Kenapa harus jadi kurang? Nah, sekarang kita lihat seperti ini ya. Ini mungkin konsepnya sedikit pasif, cuman bisa jadi contoh. Contohnya, teman-teman punya uang 5.000, gitu ya. Punya uang 5.000. Nah, tanpa sengaja misalkan ya, tanpa sengaja teman-teman memecahkan atau menghilangkan pulpen temennya ya. Misalkan Budi ya, Budi punya uang 5.000 terus menghilangkan pulpennya Andi gitu ya. Nah, ini jatuhnya bisa seperti ini, bertambah hutangnya. Hutangnya bertambah. Kalau hutang bertambah berarti menjadi hutang apa menjadi plus, menjadi negatif atau menjadi positif? Jawabannya menjadi kurang ya. Tambah ketemu negatif, bertambah hutangnya, maka hasilnya menjadi kurang. Sama seperti 5 kurang 3. Ya. Berarti hasilnya berapa? 2. Ya. Jadi kalau dalam cerita saya punya uang 5.000, pulpennya dihilangin sama kita, akhirnya kita beli pulpennya. Nah, sisanya 2.000 kan? Nah, itu sama seperti ini. Jadi agak mirip dengan yang sebelumnya yang seperti ini, ya. Sekarang yang contoh yang kedua, 4 tambah negatif 7. Ya, mungkin kasusnya sama, tapi kasusnya berbeda. Misalkan Bapak punya uang 4.000, jatuhin bakso sama mangkoknya gitu kan. Waduh, suruh bayar gitu kan. Nah, ketika suruh bayar masih ada sisa utang. Bapak punya uang 4.000, suruh bayar 7.000. Masih ada sisa utang berapa? 3. Ya. Berarti positif apa negatif? Negatif. Ya, jadi ini sama aja dengan 4 kurang 7. Oke? Nah, sekarang 5 kurang negatif 3. Wah, gimana ya 5 kurang negatif 3? 4 kurang negatif 7. Nah, alasannya sebagai berikut. Baik, sekarang perhatikan berikut ini, ya. Tadi proses pengurangan tidak hanya misalkan jajan dan sebagainya, tapi selisih juga. Contoh, Bapak punya murid umurnya 13 tahun, Bapak umurnya 30. Selisih Bapak sama muridnya berapa? Ya, berarti jawabannya 30 kurang 13, ya. Hasilnya 17. Jadi selisih Bapak dan murid adalah 17. Selisih ya, berarti selisih berarti dikurang. Sekarang kita lihat, misalkan ya, ini tinggi Buung Puyuh. Wah, Buung Puyuh lagi ya. Tinggi Buung Puyuh 10 meter. Ya. Tinggi Buung Puyuh yang kedua, ini yang A, ini yang B. Ya. Itu 8 meter contoh, atau 6 meter aja ya. 6 meter. Nah, Bapak mau tanya, selisih tingginya berapa? Betul, 10 sama 6 selisihnya adalah 4. 10 kurang 6 sama dengan 4. Selisih, kurang ya. Sekarang kita lihat, ini ikan ya. Ini Tini Winnie Biti ya. Oh, bukan, ini ikan biasa ya. Nah, ikan ini punya kedalaman laut ya, tinggi kedalaman laut dari permukaan sampai ikannya itu 5 meter.
sekarang Bapak mau tanya nih. Berapa selisih burung puyuh yang B sama ikan tini wini biti? Berapa selisihnya? Ini kan 6, ini 5. Jawabannya 1 apa 11 yang lebih masuk akal? 11 ya. Padahal selisih kan dikurang. 6 kurang 5. 6 kurang 5 hasilnya 1. Tapi kok ketika kita dihitung jaraknya 6 sama 5, hasil berapa? 11. Nah, kalau ditulis dalam angka, jadi seperti ini. 6 dikurangi negatif 5. Hasilnya berapa? 11. Selisih burung yang tingginya 6 meter dengan selisih ikan tini wini biti yang dalamnya 5 meter, maka ya kalau kedalaman jadi negatif, selisih jadi kurang ketemu negatif, hasilnya menjadi tambah. Seperti itu ya. Jadi kurang ketemu negatif, hasilnya tambah. Jadi 6 tambah 5 hasilnya berapa? 11 gitu. Makanya kenapa ketika guru-guru teman-teman suka mengatakan kalau tambah ketemu negatif hasilnya negatif, kalau negatif ketemu negatif hasilnya positif. Kenapa? Ini alasannya ya. Jadi teman-teman paham ya kenapa ketika kurang ketemu negatif hasilnya kurang. Maka berarti yang atas hasilnya berapa? 5 kurang negatif 3 menjadi positif. 5 tambah 3 hasilnya 8 gitu ya. 4 kurang negatif 7 hasilnya berapa? Negatif ketemu negatif jadi positif. 4 tambah 7 hasilnya 11. Jadi gitu ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat bawahnya ya. Bawah yang di sini harus bedain. Kan teman-teman suka bilang kurang sama ketemu kurang negatif. Ini kurang ketemu kurang. Kurang ketemu kurang positif. Ini kurang sama ketemu kurang positif apa negatif nih? Nah, lihat bedanya yang atas sama yang bawah. Yang atas ada angkanya nggak? Ada. Yang bawah ada angkanya nggak? Nggak ada, adanya tanda kurung. Nah, kalau ini maka terjadilah pengurangan biasa. 10 kurang 2 kurang 3. Hasilnya berapa? 5 ya, betul. Tapi kalau ini di tengah-tengah nggak ada angka, langsung murni kurang ketemu negatif. Nah, kalau murni seperti itu maka berubah menjadi positif. 10 kurang negatif 3 hasilnya sama dengan 10 ditambah 3. Jadi berapa? Jadi 13. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah konsep dari operasi hitung bilangan bulat. Mungkin itu saja dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.